Nah, saat kita brainstorming ini menentukan poin yang disampaikan. Jadi dari tadi kita yang ngobrol-ngobrol tadi itu dengan klien, ya, sampai akhirnya kita dan klien menemukan poinnya apa sih. Begitu kita menemukan poinnya, berikutnya kita pilah poin itu menjadi 2 kategori, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi itu yang bersifat nyata, pasti, pokoknya menitik beratkan pada logika. Itu denotasi. Yang kedua adalah konotasi. Nah, kalau konotasi itu adalah kesan yang ingin disampaikan. Nah, kesan ini bersifat relatif, menitik beratkan kepada perasaan. Gitu ya, menitik beratkan pada perasaan. Berikutnya adalah setelah kita dapat memperkirakan denotasi dan konotasinya, saya juga mau ngasih tahu sama teman-teman kira-kira gini. Jadi sadarlah gitu ya, kira-kira gitu ya. Sadarlah bahwa penonton kita ini, bahwa audiens kita ini sebenarnya cuma 2 yang dia pentingin. Senang dan penting. Nah, itu juga bagian dari pertimbangan kita dalam membuat konsep ya. Senang dan penting. Apakah posting kita itu membuat audiens kita senang? Atau apakah posting kita itu dibutuhkan oleh audiens kita? Sebenarnya cuma 2 yang dibutuhin. Senang dan penting. Ada audiens dia suka sama TikTok, mungkin dia lebih kepada senang. Ada audiens dia baca dia atau lihat posting-posting berita gitu misalnya, atau posting-posting yang tutorial, atau dia mau tahu makanan bayi yang saya beli ini kandungannya apa aja. Itu adalah karena dia penting, karena dia membutuhkan informasi itu. Ya, jadi karena senang dan karena penting itu adalah 2 yang diinginkan sama audiens kita. Oke, sekarang kita lupakan semua istilah-istilah itu, konotasi, denotasi apa ini segala sebagainya, kita lupakan dulu itu. Kita masuk aja ke bahasa sehari-hari kita aja ya. Bahwa pesan itu intinya disampaikan dengan 2 cara yang dilakukan secara bersamaan, yaitu nyatanya dan kesannya. Ya, nyatanya dan kesannya. Nyatanya itu apa? Yang tadi itu ya adalah speknya. Kesannya apa? Kesannya itu adalah apa yang masuk dalam emosi dia. Gitu ya. Namun dalam sosial media kesannya lebih penting daripada nyatanya. Realitanya memang seperti itu ya, bahwa kesannya lebih penting daripada nyatanya. Nah, di sini saya kasih contoh, ini ada sebuah berita ya dari tahun, kalau nggak salah tahun 2018 ya. Berita mengenai BPOM yang melarang produsen susu kental manis menggunakan model anak-anak dalam iklannya. Gitu ya. Jadi BPOM melarang itu. Karena kandungan gizi dalam susu kental manis itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi bagi anak-anak. Maka BPOM melarang menggunakan model anak-anak dalam iklan susu kental manis. Dan BPOM juga melarang menggunakan kata susu. Jadi langsung aja disingkat SKM. Gitu ya. Kenapa ini terjadi? Karena dalam iklan-iklan yang dibuat oleh produsen SKM itu, dia membuat seolah-olah kesannya susu ini sehat. Kesannya SKM ini sehat. Gitu ya. Nyatanya SKM tidak sehat. Oke. Nah, tapi apa yang kita lihat di masyarakat atau apa yang kita lihat oleh audiens kita itu nggak baca speknya, nggak lihat speknya. Audiens kita itu benar-benar hanya melihat kesannya, hanya merasakan kesannya. Dia jadi membeli dengan emosinya, ya, dengan emosinya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebuah informasi disampaikan langsung dengan 2 cara, denotasi dan konotasi.
kesannya dan nyatanya. Namun kesannya lebih kuat dibanding dengan nyatanya, gitu ya. Oke, setelah tadi kita udah dapat gambaran mengenai kesannya dan nyatanya, sekarang kita balik lagi nih. Sebagai bahan kita nanti teman-teman waktu teman-teman brainstorming dengan klien, balik lagi saya ambil contoh tujuan ya, balik lagi ke tujuan pembuatannya ya. Nah, saya ulang lagi ya bahwa tujuan ditentukan oleh klien, sementara content creator adalah merealisasikannya. Ini saya masukin kata di Google, saya masukin kata cincau hijau, gitu ya, cincau hijau. Yang keluar adalah gambar seperti ini, ya. Dimana gambar pertamanya itu adalah gambar cincau yang bagus. Oke, gambar keduanya cincau dalam keadaan raw tuh ya kan, cincau ya doang tuh. Dan berikutnya adalah pokoknya dicampur-campur tuh. Jadi begitu saya masukin kata cincau hijau, itu akan keluar gambar cincau yang bagus-bagus tadi itu dan cincau yang raw-raw itu yang baru jadi. Nah, tapi tetap aja gambar pertama adalah cincau yang bagus. Itu artinya apa? Artinya audiens seneng dengan hal yang bersifat kesannya, gitu ya. Kesannya itu nggak harus bohong loh. Jadi jangan tadi saya ngambil contoh yang SKM itu, jadi seolah-olah kalau kesannya itu pasti salah. Enggak. Jadi kesannya itu adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat audiens kita untuk melihat. Bener sih itu. Ya, jadi kita bikin gambar yang bagus-bagus, kita bikin yang indah-indah adalah untuk meningkatkan engagement dari audiens kita. Nah, berikutnya saya ngambil contoh sebuah brainstorming dengan klien. Nah, jadi ini contoh gini. Saya dapat tugas atau dapat pekerjaan atau dapat project untuk bikin sebuah filler dari sebuah kementerian. Brief yang diberikan oleh klien itu adalah placement di televisi dan di YouTube. Tayang dalam program berita sebagai filler. Juga masuk ke akun YouTube-nya kementerian itu. Durasinya 3 menit. Oke. Materi video adalah kegiatan vaksinasi. Bekerja sama dengan DPR RI. Melibatkan anggota DPR RI di konstituennya masing-masing. Oke, briefnya itu ya. Briefnya itu. Jadi placement di televisi, tayang di program sebagai filler, durasinya 3 menit, materi video adalah vaksinasi, kerjasamanya dengan DPR RI, melibatkan anggota DPR RI dan masyarakat di konstituennya. Oke, itu briefnya. Lalu, dari brief itu, dibuatlah konsep dasar. Konsep dasar ya. Konsep dasarnya adalah, tadi kita balik lagi ke denotasi dan konotasi ya. Denotasinya adalah, jadi yang nyata-nyatanya ini nih, yang pasti-pastinya ini adalah disampaikan dengan narasi. Ada tulisan, ada wawancara. Jadi kerjasama antara kementerian dan DPR RI ini adalah hal yang penting. Jadi gitu ya. Jadi hal-hal yang tadi itu adalah saya sampaikan dengan cara denotasi ya. Jadi melalui narasi, tulisan, wawancara. Pesannya apa? Pesannya adalah kerjasama antara kementerian dan DPR RI untuk melakukan vaksinasi adalah hal yang penting. Itu yang ingin disampaikan. Nah, saya menyampaikan itu melalui denotasi.